Sylvia Indriani Putri dengan NIM 2212935. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan materi tentang pengertian layanan bimbingan konseling. Materi tentang pengertian layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Program bimbingan di sekolah pada dasarnya memberikan bantuan kepada anak didik untuk berpikir mengenai pemilihan-pemilihan dan penyesuaian yang penting dan yang akan dihadapi dalam tahap hidup di mana seseorang dapat membuat persiapan secukupnya. Bimbingan merupakan bantuan yang integral dari pendidikan. Secara pendidikan merupakan sebuah proses dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing individu untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dan pendidikan juga merupakan pembangunan suatu dunia perasaan dan kesadaran, the upbuilding of a world in feeling or consciousness. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Lalu materi yang kedua yaitu ada tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat, yaitu yang pertama mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, yang kedua mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, yang ketiga mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan, yang keempat mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, yang kelima mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, dan yang keenam memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya tentang contoh pelaksanaan layanan bimbingan konseling itu akan disampaikan oleh rekan saya Elpiana Nasution. Kepada Elpiana, kami persilakan. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka secara tatap muka dengan guru BK di sekolah, yaitu dengan pengenalan pada diri siswa akan berpotensi yang mereka miliki disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat serta kondisi yang ada di sekolah, dan memberikan bantuan kepada siswa atau konseling yang memiliki sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Adapun jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yang pertama yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik segi individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir, jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Adapun contoh pelaksanaannya yaitu yang pertama, merancang strategi efektif. Keterampilan merancang atau memahlukan tujuan mempraktekkan sikap bertanggung jawab secara pribadi terhadap konsekuensi yang muncul dari pengambilan keputusan bersama. Dapat menjalin komunikasi yang efektif
aktif dalam upaya melakukan koordinasi dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Dapat merancang strategi dengan baik dengan mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dapat berkonsentrasi dalam mencapai tujuan dan dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan. Para siswa dapat membuat keputusan, merancang tujuan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meraih tujuan bersama. Selanjutnya, pembentukan kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Adapun pembagian kelompok tersebut berdasarkan nomor urut yang dikondisikan, di mana nomor ganjil berkumpul dengan yang ganjil. Begitu pula dengan yang nomor genap berkumpul dengan yang genap. Konsolidasi. Konselor memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan konsolidasi sekitarnya ada yang belum dipahami dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dengan tugasnya, misalnya di mana semua siswa sudah mengerti dengan kegiatan yang akan diadakan sekarang. Kalau yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Tahapan kerja atau yang dimaksud dengan eksperimentasi, peserta sudah berada dalam kelompok masing-masing dikondisikan untuk melakukan permainan yang sudah dipersiapkan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan transisi. Storming. Konselor mendorong dan memotivasi konseling untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut dengan baik, berupa mengkondisikan situasi pelaksanaan layanan supaya kondusif. Jenis layanan konseling kelompok. Yang kedua yaitu jenis layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk membahas dan pengetasan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi dinamis terpusat pada pikiran dan perilaku disadari, dibina dalam satu kelompok kecil, mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan. Adapun contoh pelaksanaannya yaitu teknik modeling yang dirancang oleh peneliti yang dimaksud agar siswa dapat terlibat aktif dan bersemangat serta termotivasi, bukan hanya mendengarkan apa yang dilakukan dalam kegiatan layanan kelompok. Selain itu, melalui layanan konseling kelompok ini siswa diarahkan untuk belajar dari setiap pengalaman selama proses berlangsung. Karena hal itu dapat membangkitkan kesadaran siswa untuk termotivasi dalam belajar. Selama layanan konseling kelompok diberikan kepada siswa, pada awalnya siswa terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan layanan. Pada akhirnya siswa menikmati setiap proses kegiatan layanan konseling kelompok. Terima kasih kepada Elpiana Nasution untuk pemaparan materi yang ketiga, yaitu masih dengan contoh pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Kepada Rizky Alamsyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah, NIM 22087186. Saya akan memberikan contoh pelaksanaan konsultasi, mediasi, dan advokasi pada bimbingan konseling. Yang pertama, yaitu pelaksanaan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi di bimbingan konseling dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan. Guru atau konselor dan siswa atau klien harus sepakat pada waktu yang cocok untuk pertemuan konsultasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Siswa atau klien harus mengidentifikasi masalah atau isu yang ingin mereka diskusikan. Yang ketiga, pertemuan. Konsultasi dapat dilakukan dalam pertemuan tatap muka atau melalui telepon, video call, atau email, tergantung pada preferensi atau kebutuhan klien. Yang keempat, pemecahan masalah. Guru atau konselor akan membantu siswa atau klien dalam memahami masalah mereka dan mencari solusi yang sesuai. Yang kelima, tindak lanjut. Setelah pertemuan, tindak lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan
perkembangan positif dalam penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan. Yang keenam, dokumentasi. Guru atau konselor biasanya mendokumentasikan hasil konsultasi, catatan-catatan penting, dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Terjadi evaluasi untuk memastikan efektivitas konsultasi dan apakah masalah telah terselesaikan atau tidak. Konsultasi dalam bimbingan konseling bertujuan untuk memberikan dukungan, arahan, dan bantuan kepada individu dalam mengatasi masalah pribadi, akademik, ataupun sosial mereka. Yang kedua yaitu pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi di bimbingan konseling melibatkan seseorang mediator yang bertindak sebagai pihak netral untuk membantu menyelesaikan konflik antara dua atau lebih pihak. Berikut adalah contoh pelaksanaan mediasi di bimbingan konseling. Yang pertama, penetapan mediator. Seorang mediator yang memiliki pelatihan khusus dalam mediasi dipilih. Mediator harus netral dan tidak memiliki kepentingan dalam konflik. Yang kedua, identifikasi pihak yang terlibat. Konflik yang biasanya melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, penjadwalan pertemuan. Mediator dan pihak-pihak yang terlibat menentukan waktu dan tempat untuk pertemuan mediasi. Yang keempat, pertemuan mediasi. Mediator memfasilitasi pertemuan di mana pihak-pihak berbicara tentang masalah mereka. Mediator membantu mereka untuk saling mendengarkan, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Yang kelima, pemecahan masalah. Mediator membantu pihak-pihak dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dia juga dapat membantu mereka dalam merumuskan kesepakatan tertulis. Yang keenam, kesepakatan tertulis. Jika pihak-pihak mencapai kesepakatan, mediasi diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan tertulis. Kesepakatan ini bisa berisi langkah-langkah yang akan diambil oleh masing-masing pihak. Yang ketujuh, tindak lanjut. Setelah mediasi, mungkin diperlukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan diikuti dan masalah diselesaikan. Mediasi adalah alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik dalam bimbingan konseling, terutama di antara siswa atau individu yang mengalami konflik antar teman, konflik keluarga, atau konflik yang memenuhi kinerja akademik. Yang ketiga, yaitu contoh pelaksanaan advokasi. Advokasi dalam bimbingan konseling biasanya melibatkan upaya untuk membantu siswa agar mendapat dukungan dan sumber daya yang mereka butuhkan. Berikut beberapa contoh pelaksanaan advokasi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, membantu siswa dengan masalah akademik. Seorang konselor dapat berperan sebagai advokat siswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran atau ujian. Mereka bisa berbicara dengan guru atau staf sekolah untuk mencari solusi yang sesuai. Yang kedua, mendukung siswa yang membutuhkan layanan khusus. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan advokasi agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, menangani isu kesejahteraan emosional. Konselor bisa menjadi advokat bagi siswa yang mengalami masalah kesejahteraan emosional atau masalah perilaku. Mereka dapat membantu mengidentifikasi sumber masalah atau mengordinasikan dukungan yang diperlukan, termasuk konseling tambahan atau dukungan psikologis. Yang keempat, mendukung siswa dalam merencanakan karir. Konselor bisa memberikan advokasi dalam membantu siswa merencanakan karir mereka dengan memberikan informasi, menghubungkan mereka dengan sumber daya karir, dan mengadvokasi agar siswa mendapatkan kesempatan magang dan pendidikan lanjutan. Yang kelima, membantu siswa dalam konflik atau isu antar pribadi. Ketika siswa mengalami konflik dengan teman sebaya atau isu antar pribadi lainnya, konselor dapat berperan sebagai advokat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dalam semua contoh di atas, peran konselor sebagai advokat adalah untuk membantu siswa atau klien dalam mencapai tujuan mereka, mengatasi hambatan, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam perjalanan mereka.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.